udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Artis senior Tamara Blazinski tiba-tiba jadi sorotan setelah mantan istri Teuku Rafli Pasha ini berkeluh kesah tentang kerinduannya kepada putra sulungnya Teuku Rasya yang seolah telah melupakannya. Benarkah Tamara merasa sedih dan dilupakan oleh putranya sendiri? Dan inilah heboh curhat sedih Tamara Blazinski merasa dilupakan anaknya hingga sederet artis yang sempat tak akur dengan ibunya. Siapa sajakah mereka? Heboh curhat sedih Tamara Blazinski merasa dilupakan anaknya. Viral di sosial media curhatan hati pilu artis senior Tamara Blazinski terkait kerinduannya dengan putra sulungnya Teuku Rasya. Ya, Tamara mengungkapkan kerinduan sekaligus ketakutannya dilupakan oleh Rasya yang sepertinya mulai jarang meluangkan waktu untuk menemui sang ibunda. Bersamaan dengan itu, Tamara pun mengunggah foto lama terkait kebersamaannya dengan Rasya dan sang adik Kenzo. Semoga kamu tidak lupa padaku yang melahirkanmu, tulis Tamara Blazinski seolah menyentil Rasya. Mudah-mudahan umurku dan umur semuanya panjang gitu sehingga kita bisa menikmati gitu kan proses anak kita tumbuh dan berkembang dan sebagainya. Jadi sesuatu yang harus disyukuri. Pengennya sih, kalau belum ada rencana lain sih biasanya ujungnya ke Bali ya, tapi belum tahu juga. Paling ngobrol, kita hangout bareng, udah itu aja sih. Tidak selesai sampai di situ saja, Tamara juga menulis sebuah hadis yang membahas soal bakti anak kepada ibunya. Seraya memajang potret lawasnya bersama mendiang kedua orang tuanya. Bahkan, saking ingin Rasya bisa kembali kepadanya, Tamara sampai meminta agar jangan menunggu dirinya meninggal dunia untuk berbakti kepadanya. Datangilah, sapalah, jangan menunggu sampai ibumu dikubur, lalu berdoa. Kasih itu dimulai dari bagaimana kamu mengasihi orang tuamu, terutama ibumu. Tulis Pilu, artis kelahiran Bandung tanggal 25 Desember 1974 itu. Pasti Rasya langsung kosongin semua jadwalnya, langsung Rasya support pastinya. Yang pasti sih memantau dalam arti kata positif ya. Penyemangat iya, panutan iya, pokoknya ya Rasya look up to sama mama. Namun setelah ramai curhatan Tamara tentang sang buah hati, akun Instagram Teuku Rasya pun diserbu netizen yang menyarankan Rasya yang kini berusia 25 tahun untuk menemui sang ibunda. Dan berikutnya, Rasya pun langsung memposting tulisan bahwa ia langsung menghubungi Tamara dan menanyakan kabar tersebut. Dan Tamara pun membantah tulisan itu ditujukan untuk Rasya karena ia mengaku tak menyebut nama Rasya. Lalu yang manakah yang benar? Ada apa sebenarnya? Mama kan nggak nulis tentang Rasya. Dari dulu, Mama memang suka tulis puisi untuk siapa saja dan tentang hal apa saja. Tidak untuk Rasya, apalagi nyebut nama Rasya. Ya pasti Rasya mau yang terbaik buat Mama. Ya doa terus semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan yang terbaik lah.
Kelihatannya memang dari postingan itu menunjukkan adanya kekecewaan terhadap respon anak terhadap si ibu. Mungkin juga dia merasa kurangnya waktu, dan di mana dia juga melewati masa-masa perkembangan anak. Ketika sudah mulai dewasa, ketika anaknya sudah mulai punya hidup sendiri dan mungkin tidak lagi nyariin mama, jadi udah mulai mandiri nih, baru terasa rasa kehilangan itu. Suka dan duka Indah Permatasari di ulang tahun ke-27 ungkap wajah bayinya dan masih berseteru dengan sang ibunda. Tanggal 16 Mei kemarin, artis Indah Permatasari genap berusia 27 tahun. Pertambahan usianya itu dirayakan Indah bersama sang suami, komika Arie Kriting secara sederhana. Yang mengejutkan, tepat di hari bahagianya itu pula, untuk kali pertama Indah dan Arie mengunggah foto wajah buah hati mereka, Naka, yang lahir pada bulan September tahun 2022 dan ternyata memiliki paras yang cukup menggemaskan. Adik bayi sekarang udah mulai cerewet, udah mulai aktif, udah mulai sering-sering ngobrol. Saya sih jadi ayah udah menunggu selama 35 tahun ya, jadi kayak pas kesampaian sih alhamdulillah sih mencoba menjalani dengan sebaik mungkin aja. Banyak kejutan-kejutannya juga, banyak hal-hal yang menarik juga, pengalaman-pengalaman yang ibaratnya kemarin-kemarin dengar-dengar sama teman aja, terus sekarang menjalani sendiri sih happy banget. Dan tepat di hari ulang tahunnya itu pula, Indah menuliskan caption yang cukup bikin haru. Alhamdulillah, hari ini usia bertambah lagi. Banyak hal yang harus disyukuri, tapi terutama berkah karunia sebagai seorang ibu yang benar-benar mendewasakan aku. Semoga diri ini selalu sehat, kuat dan bahagia bersama kalian. Tulis Indah Permatasari dalam Instagram miliknya. Sayangnya, kebahagiaan yang kini membekap Indah sepertinya belum sepenuhnya sempurna. Lantaran hubungannya dengan sang ibunda Nursyah yang tidak merestui pernikahannya dengan Arie Kriting hingga saat ini belum juga membaik. Karena permintaan saya, apa yang saya bilang, sering saya bilang, oke, harus sopan dulu, kita duduk manis di masjid, tapi tidak dilakukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau menurut saya sih, ya namanya takdir mah sudah ada yang ngatur. Tidak semuanya hal itu akan terjadi menurut keinginannya kita, ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya sesuatu itu, kita sih pengennya baik-baik, kalau siapa sih nggak mau seperti itu. Cuma kalau memang belum sampai pada titik itu nggak apa-apa, kita berpaksa pada takdir aja. Menepikan curhat sedih Tamara Bleszynsky yang merasa dilupakan putra sulungnya, ranah hiburan tanah air justru pernah mengguratkan catatan terkait sederet publik figur yang sempat tak akur dengan ibunda mereka. Berikut kisah mereka. Syakir Daulay. Konflik yang menyeret nama Syakir Daulay dan orang tuanya pernah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu ulah Syakir yang dianggap sudah menyepelekan kedua orang tuanya. Ya, Syakir memilih tinggal dengan sang guru hingga rela bertahun-tahun tidak pulang dan tidak menjenguk kedua orang tuanya yang justru sangat merindukan kehadiran sang buah hati. Namun konflik itu akhirnya reda dan berujung damai setelah Syakir akhirnya pulang dan meretas maaf kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya orang tua kangen aja sih. Biasa kan kita ada dua rasa kangen ya. Satu seneng, satu yang sampai sakit gitu kita nahan kangennya. Permintaan ayah, adik harus tinggal bersama ayah bunda. Kalau enggak usah katanya ke sini. Nah, kayak gitu. Ya, sejak tinggal dengan orang lain itu, disitulah dia sudah mulai jauh dengan kami. Soal
saya anak durhaka, auzubillah min dzalik. Terus nggak pulang, terus nggak balas chat, itu semua keliru. Karena saya pulang dan saya juga balas chat, gitu kan. Apalagi dengan ibu. Kadang setiap sebelum urusan pasti saya selalu minta doa ibu saya. Gue maafin Adi ya, Masa. Alhamdulillah apa yang ayah bunda inginkan sudah kembali ke pangkuan ayah dan itu sudah sangat membuat ayah bunda bahagia. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus terwujud dengan damai. Anggebin Risi. Istri aktor Adly Fairuz ini diketahui tak akur dengan sang ibunda Yulia Irawati. Hal ini dipicu keputusan Yulia yang diduga tidak merestui pernikahan putrinya itu dengan Adly. Apalagi sempat terlontar tuduhan dari sang ibunda jika Anggebin sempat menjadi korban KDRT. Toh pada kenyataannya rumah tangga Anggebin dan Adly justru dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan kebahagiaan justru kian membuncah setelah pada tanggal 1 Januari 2021 lahir putra pertama mereka yang diberi nama Ardasir Behrouz Al-Barak. Saya tahu itu bukan Anggebin. Saya tahu anak saya. Jadi saya tahu di belakang ini ada dalangnya. Dan itu akan saya ungkap, tapi nanti. Sebagai ibu Anggebin, saya tetap menyayangi Anggebin, mengasihi Anggebin. Kasih seorang ibu nggak pernah putus. Nggak ada bekas ibu. Dan untuk mama ya, kalau aku sama Adly punya salah, kita minta maaf. Ya kalau ada yang memang kurang, kita juga minta maaf. Ada salah kata, salah apa, kita minta maaf. Kita minta doa restunya. Ya untuk mama, ya aku sama Adly terutama Anggebin itu selalu sayang sama mama. Wirda Sukaisi. Sang Ratu Dangdut Elvi Sukaisi sempat ramai diberitakan berkonflik dengan salah satu putrinya, Wirda Sukaisi. Konflik diduga dipicu penangkapan atas adik Wirda, Dawiyah Zaida, karena kasus narkoba beberapa tahun lalu. Setelah 4 tahun berkonflik pada tahun 2022 hingga sekarang, Elvi dan Wirda akhirnya berdamai. Hal ini terlihat di acara Halal Bihalal keluarga besar Elvi yang ternyata dihadiri Wirda. Dia harus datang dengan cara akhlak adab yang sebenarnya bagaimana yang saya lahirkan. Karena dia bukan saja minta maaf sama saya, tapi dia masih punya kakak 4 orang. Kalau ini adiknya 1, kakaknya 4. Itu yang dia perlu. Jadi selain saya, ibu, tapi ada kakak-kakaknya. Tapi aku cuma nggak ngertinya, kenapa sampai ada statement yang mengatakan bahwa aku mempermalukan keluarga. Aku mengecewakan keluarga, aku menyakiti hati keluarga, aku harus minta maaf sama kakak-kakakku. Salahku apa gitu. Sebenarnya urusan saya cuma sama Umi. Saya cuma butuh ridho minta maaf sama Umi. Dan saya tidak pernah bilang Umi yang harus datang ke saya. Itu nggak ada omongan kayak gitu. Aku ada di posisi di tengah-tengah orang yang juga Wirda kecewakan, dan terutama adalah ibu aku. Yang nggak bisa untuk aku suruh ibu aku yang minta maaf ke dia dong. Ya kan, gitu loh. Tapi kalau misalkan usaha untuk mendamaikan, ini aja deh, intinya yang namanya orang tua itu nggak akan mungkin nggak maafin anaknya pada saat anak itu meminta maaf. Loli Meizani. Hubungan Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Laura Meizani alias Loli memanas setelah Loli yang sempat sekolah di London diam-diam berpihak pada mantan ayah sambungnya Antonio Dedola. Konflik pun akhirnya merentang panjang dan bahkan berujung
dengan pencoretan nama Loli dari kartu keluarga dan juga sebagai ahli waris. Bahkan Loli yang kini pulang ke Indonesia sempat mendatangi rumah Nikita namun tetap tidak dibukakan pintu. Gak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih kontak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Nggak ada. Udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Namanya seorang ibu pasti punya kedekatan kepada anaknya. Sebagian besar ibu lah pasti ngerasa punya bonding yang kuat sama anaknya. Jadi ketika banyaknya hal yang dilewatin, pasti ada ikatan yang kuat yang gak bisa tergantikan. Hanya saja ketika anak sudah mulai dewasa, konflik pasti ada. Baik konflik dari pasangan, konflik sama keinginan si anak, yang mungkin akan merenggangkan hubungan ibu dan anak ini. Tapi kalau ditanya apakah dengan adanya konflik rasa sayang berubah? Tentu tidak. Rasa sayang itu tetap ada dan tetap kuat secara tulus ada dalam diri seorang ibu kepada anaknya.